Halo guys, sekarang kita mau ke dokter gigi. Kemarin kita udah appointment. Kita bertiga aja nih. Abi kerja di rumah. Cepetan kak, kita telat. Ayo. Jadi guys, sebenarnya dokter giginya nggak begitu jauh dari rumah, mungkin sekitar 500 meteran lah. Dan kita udah telat, harusnya janjiannya jam 11, kita udah datang ini jam 11 lebih lewat 5 kali. Bener-bener orang Indonesia. Nih, jadi di sana tuh. Jadi ini dia guys, dokter giginya, kliniknya. Lantai 2 nih. Oke, kita masuk. Masuk. Aku yang dulu ya. Cepat masuk. Sini. Sepatunya simpan di sini. Sepatunya simpan di sini. This month is very tight. So Next month? yeah, and the first March 1st is 10 o'clock or 11 o'clock is okay. It's Tuesday. Monday? Wednesday. Wednesday. Thursday, Friday. Okay. Or 11 o'clock. 11 o'clock. Okay. I'm sorry, but it Yes, okay. Deja vu. Guys, ternyata tadi dokternya nggak ada, lagi ada ini pasien di tempat lain. Terus akhirnya dia sebenarnya bisa datang jam 7 malam, tapi Hilya harus diperiksa dulu. Nah, tadi pas sudah diperiksa ternyata gigi kakak Hilya karies katanya, terus harus di ronsen. Jadi nggak bisa langsung treatment, harus di ronsen dulu. Nah, kalau ronsennya itu nggak bisa langsung pada saat itu, jadi harus appointment ulang. Udah deh, tadi udah appointment, kita next time kesana lagi buat ronsen dan treatment. Oke, capek ya kakak? Ini sudah. Halo, dadah. Mana? Nanti nonton ya video kita. Dadah. Masuk pada. Assalamualaikum. Jaketnya kok di situ? Tante aku mau. Halo guys, sekarang kita udah di rumah. Alhamdulillah tadi udah selesai Hilya ke dokter giginya. Dan aku mau jelasin di sini tadi prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Karena aku sorry banget nggak bisa rekam itu secara detail dan lama, soalnya aku nggak enak karena masalah privasi, karena di Jepang itu sangat ketat soal privasi. Walaupun sebenarnya tadi aku udah minta izin sama senseinya, sama dokternya untuk nge-record, dan mereka sebenarnya welcome dan mau direkam. Hanya aku aja yang masih kurang nyaman dan gak enak karena baru pertama kali untuk ketemu dokternya. Jadi aku rekamnya dikit-dikit aja yang penting-penting untuk kalian lihat, dan untuk aku bisa berbagi pengalaman buat kalian yang mungkin anaknya ingin ke dokter gigi di Jepang. Sebenarnya tadi itu bukan kali pertama kita ke sana, melainkan itu udah kali ketiga. Jadi kali pertama kita ke sana itu hanya untuk appointment atau yokaku. Jadi guys, kalau di Jepang itu kalau mau apa-apa, misalkan ke dokter mana aja, itu biasanya harus yokaku dulu. Jadi semacam appointment gitu untuk janji temu kapan kita mau ke sana gitu. Jadi harus yokaku dulu.
Dan setelah yokaku, setelah appointment, akhirnya kita datang lagi kali kedua ke sana untuk periksa. Tapi ternyata pas kali keduanya itu dokternya sedang berhalangan. Jadi kita nggak ketemu lagi sama dokternya. Akhirnya yang periksa adalah perawat giginya seperti yang kalian udah nonton di video yang sebelumnya yang tadi. Nah, setelah diperiksa ternyata gigi Hilya itu ada cavity-nya atau karies atau gigi berlubang gitu ya. Nah, setelah diperiksa kata perawatnya ada cavity-nya, kemudian perawat telepon ke dokternya untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya dan dokter menyarankan untuk di X-ray. Nah, karena X-ray-nya nggak bisa hari itu, harus ada dokternya dan dokternya sedang berhalangan, akhirnya kita appointment lagi, yokaku lagi untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ketiga yang barusan tadi, akhirnya kita udah bisa ketemu sama dokternya dan akhirnya Hilya udah bisa langsung di X-ray seperti video yang kalian nonton tadi. Dan hasil X-ray-nya kata dokter gigi Hilya itu memang ada kariesnya, cavity-nya di sebelah kanan dan kiri. Tapi di gigi kiri lebih mending daripada gigi yang kanan. Jadi gigi kanan itu udah cavity-nya udah mau menuju ke akarnya gitu. Tapi kata dokter nggak perlu dicabut karena Hilya masih terlalu kecil dan giginya juga bakal tanggal karena umurnya masih 4 tahun. Jadi kata dokternya tadi, kata senseinya ditunggu aja sampai dia berumur 10 tahun karena giginya akan copot sendiri nantinya. Jadi treatment yang senseinya berikan tadi hanya dibersihin dan ditambal. Tapi tambalnya tadi itu tambal temporary yang sementara. Jadi kata dokternya ini bisa saja sakit kalau misalkan tambalnya lepas. Jadi kalau misalkan dia merasa sakit, silakan bawa ke klinik lagi. Oh iya, aku juga mau jelasin kalau di Jepang itu sebenarnya wajib banget untuk periksa gigi tiap 6 bulan sekali. Sebenarnya bukan di Jepang ya, di Indonesia juga sepertinya begitu. Dan memang harus begitu, tiap 6 bulan itu harus periksa. Tapi bagusnya di negara ini tuh sangat didukung, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi tiap pemeriksaan, mau itu pemeriksaan apapun atau berobat apapun, di Jepang ini untuk anak-anak itu gratis. Jadi tadi biaya pengobatan itu semuanya free alias gratis ditanggung sama pemerintah. Sebenarnya bukan free ya, itu dari hasil pembayaran pajak kita terhadap negara ini. Tapi aku bersyukur banget. Jadi kita nggak merasa terbebani untuk bayar pajak karena kita benar-benar disupport untuk pengobatan khususnya anak-anak ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau anak-anak sakit atau ingin periksa atau medical check up. Jadi semua di cover untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak sakit di Jepang atau kayak seperti tadi ingin periksa gigi itu supaya gratis atau tercover itu kita tinggal bawa kertas putih yang dikasih dari pemerintah seperti ini. Ini sebenarnya ada identitasnya di depan tapi aku nggak boleh liatin. Seperti ini. Ini tuh beda-beda warnanya dari pemerintah. Aku juga udah pasang ini di reels IG aku. Silahkan mampir kalau pengen lihat seperti apa. Jadi kita tinggal bawa kertas putih ini dan kartu biru seperti ini. Ini asuransi kesehatan dari kantor, tapi dari pemerintah, tapi dibayarin kantor. Dipotong pajak dari kantor gitu ya. Terus ini dikeluarin sama kantor pemerintahan setempat sini. Jadi kalau kita mau ke klinik atau ke rumah sakit atau ke dokter manapun itu untuk periksa anak, silakan bawa 2 kartu ini. Gitu guys. Terus yang aku suka sama pelayanan kesehatan di sini tuh enggak dibeda-bedain ya. Bukan dibeda-bedain sih, maksudnya kalau kita di Indonesia kan misalkan BPJS kita kan ada tahap-tahapnya. Jadi kita harus pergi ke yang paling rendah dulu, misalkan ke puskesmas untuk ambil rujukan biar kita bisa berobat ke rumah sakit mana yang kita mau kan. Kalau ada dokternya bisa dilayanin, tapi kalau enggak kita dirujuk ke rumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi. Misalkan seperti itu. Tapi kalau di sini enggak guys. Jadi kita mau ke rumah sakit mana aja, mau ke dokter mana aja, spesialis mana aja, mau yang mungkin senior atau mungkin dokter baru mana aja, itu semua boleh. Jadi kita tinggal bawa ini 2 kartu yang ini tadi. Kita tinggal bawa
yang ini udah langsung bisa dilayanin di mana saja. Dan sekedar tips untuk para orang tua yang tinggal di Jepang yang memiliki anak, kalau sedang sakit jangan langsung ke rumah sakit. Jadi ke klinik dulu. Sama sih seperti kita kalau di Indonesia ke tingkatan paling bawah dulu. Tapi bedanya di sini meskipun klinik biasanya tuh udah lengkap. Jadi ada dokternya atau enggak ada salah satu dokter spesialis, entah itu spesialis apa, pasti ada di klinik itu. Jadi kita nggak usah khawatir, tinggal kita cari aja misalkan di klinik A ada dokter anak atau enggak di klinik B ada dokter saraf mungkin atau dokter tulang. Jadi kita tinggal cari aja. Tapi saran saya, tips dari saya, kalau misalkan anak sakit, jangan langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke klinik dulu. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit biasanya ribet banget. Harus ada aturan ini, aturan itu. Sedangkan kalau di klinik akan langsung ditangani sampai tuntas. Kalau misalkan penyakit anak kita atau penyakit kita misalkan nggak bisa tertangani di klinik, barulah kita dirujuk ke rumah sakit. Gitu guys. Oke guys, sampai di sini dulu informasi dari aku. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua yang mungkin tinggal di Jepang atau baru tinggal di Jepang seperti aku, atau mungkin juga yang ada rencana mau ke Jepang bersama anak dan keluarga, bahwa kesehatan itu sangat penting dan kita harus tahu seperti apa sistem kesehatan di negara ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dan kalau ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa like dan komen juga. See you on the next video. Dadah!